Maukah kamu jadi pendamping hidup aku? Ternyata ayah masih hidup. Aku masih butuh waktu untuk aku sembuh. Kamu akan terus-menerus akan dihantui ketakutan. Dan aku hanya takut pernikahan aku nanti akan gagal lagi. Cuma ada dua pilihan untuk hal itu. Menikahlah dengan saya. Udah jelas, Mami sama Om Romi berselingkuh. Maafin Mami Dendi. Kamu anak Om Romi. Kamu pikir Mami nggak tersiksa selama 25 tahun ini? Oh, jadi Mami tersiksa? Gimana dengan aku, Mi? Mulai hari ini dan seterusnya aku akan menjalani hidup dengan penuh siksaan. Itu semua gara-gara Mami. Diakuin atau enggak, darah yang mengalir di tubuhku bukan darah Haris Natanegara. Sementara selama ini, aku hidup dalam kebanggaan sebagai anak Haris Natanegara. Ben, tetap kamu itu bangga, ya. Banggalah kamu hidup di tengah-tengah keluarga Haris Natanegara. Dan sebaiknya kita nggak perlu lagi membicarakan soal hubungan darah ini. Karena jelas Mami sama Papi itu menyayangi kamu, Dendi. Dan kita semua tetap sayang sama lo. Gua, Papi, Mami, Putri, we all still love you. Ini nggak merubah apapun. Dendi, please Dendi. Kamu boleh marah sama Mami. Tapi Mami akan selalu sayang sama kamu. Sampai kapanpun. Mami tahu nggak perasaan aku sekarang gimana? Hah? Aku marah, Mi. Aku kecewa sama Mami, aku murka. Mami tahu kamu marah sama Mami, tapi please, jangan hakimin Mami. Kita nggak akan bisa mengubah kenyataan apapun, sayang. Itu kan menurut Mami. Tapi mulai sekarang aku bukan bagian dari keluarga Haris Natanegara lagi. Dan kalian bukan keluarga aku. Dendi denger Mami dulu, Dendi. Dendi! Ben, mau pergi kemana kamu? Bukan urusan Papi. Aku udah gak mau di rumah ini lagi. Kamu kok bicaranya seperti itu? What's wrong with you? Aku tahu, Pi. Aku bukan anak yang diinginkan di keluarga ini. Dan aku yakin, kalau Papi bisa memilih, Papi juga pasti gak mau kan aku lahir di dunia ini. Dendi. Aku ini anak hasil dari perselingkuhan, Pi. Di dalam darahku, bisa dibilang aku ini anak haram. Dendi, kamu nggak boleh bicara seperti itu. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ini, itu tanpa dosa. Mereka suci. Kalaupun ada salah, itu semua berasal dari orang tuanya.
Satu hal yang perlu kamu ingat adalah Mami sama Papi itu sayang sama kamu. Sama seperti Raja, seperti Putri, sayang mereka semua sama kamu. Udah, cukup. Makasih. Makasih selama ini Papi udah baik sama aku. Papi udah membesarkan aku dengan baik. Tapi untuk saat ini, aku butuh waktu untuk sendiri. Aku butuh waktu untuk memproses masalah ini. Aku harap Papi ngerti itu. Mami gak kuat. Mami, just give him some time. Aku yakin he will come back. Mami gak mau kehilangan Dendi. Gak bakal. Trust me, oke? Dendi. 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 Dendi, hey, Den. Den, hey, lu mau kemana? Udah, hey, relax. Kenapa buru-buru? Hey, come on. Dendi dengerin Mami, Dendi. Please, Mami mohon sama kamu gak boleh tinggalin rumah ini. Jangan tinggalin Mami, nak. Kamu gak boleh tinggalin rumah dalam kondisi kamu marah gini sama Mami. Dendi, tolong kamu bilang sama Mami, nak. Apa yang harus Mami lakukan untuk membuktikan rasa sayang dan cinta Mami ke kamu. I really love you so much. Yang penting kamu jangan pergi dari rumah ini, please. Please. Ini hukuman atas dosa-dosa Mami selama ini. Seraja, gue pamit ya. Gue, hey, kalau lo mau pergi, biarkan gue yang anterin lo. Ya, just in case, come on. Gak perlu. Kasih gue waktu buat gue sendiri, oke? Dendi. Stop di sini. Kenapa kamu harus tumbuh jadi orang yang bebal? Masih belum paham apa yang Papi sampaikan sama kamu. Kalau Papi sama Mami itu selalu menyayangi kamu. Udahlah, please stop. Papi nggak ngerti gimana rasanya jadi aku. Apa yang Papi nggak ngerti? Papi tidak pernah membesarkan kamu untuk menjadi laki-laki pengecut, Den. Maaf, aku butuh menata perasaanku sendiri. Berhubungan darah atau tidak, tapi kita ini adalah keluarga. Dan keluarga itu harus saling mendukung, Den. Maafin aku. Aku tetap nggak bisa. Den, satu langkah saja. Kamu langkahkan kaki kamu keluar pintu itu. Berarti apa, Tim? berarti kamu belum pernah bisa memahami Papi. Gak ngerti dengan apa yang udah Papi sampaikan. Kamu mau jadi laki-laki pembangkang, deh. Hah? Ingat, kamu tidak akan pernah mudah lagi masuk ke rumah ini kalau kamu terus melawan Papi dan Mami. Terserah. Papi mau menganggap aku sebagai anak pembangkang, anak pendosa. Oh, kenyataannya emang bener. Aku anak haram atas dosa Mami. Dendi! Raja. Mami, please wake up, Mami. Baik. Lagi, Papi. Dendi! Dendi. Lu mau kemana sih? Lu nggak ingat ultimatumnya Papi. Kalau lu sampai pergi dari rumah ini, dia bakal marah banget sama lu, Den. Gue gak peduli. Gue gak takut kalau gue gak bisa balik lagi ke rumah. Dendi, Papi mau ngomong apa? Hah? Mau ngebuang gue?
Dendi, lu jangan pernah jadi kufur nikmat. Apa sih maksud lu kufur nikmat? Orang yang gak bersyukur gak bakal pernah rasain nikmat dari Allah, Den. Dan gue gak mau lu masuk golongan itu. Gue gak butuh ceramah lo, Ustadz. Kita tuh dari kecil, kita ada kemewahan, kenyamanan, dan rasa sayang dari orang tua. Kenapa lu gak pernah bersyukur, Den? Mereka orang tua lo, bukan orang tua gue, Mas Raja. Dan gue gak sudi lahir dari perempuan perselingkuh kayak lo. Lu jaga omongan lu, Den. Lu jangan pernah ngomong seperti itu sama mami kita. Dendi. Udah. Kamu diam aja dulu di sini, ya. Tenang. Istirahat. Gak bisa, Pi. Mami gak bisa diem. Papi itu sadar gak sih? Yang mau pergi itu anak kita, Pi. Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu harus bersikap impulsif? Sama seperti Dendi. Gua gak peduli soal perasaan dia. Lo gak ngerti jadi gua gimana. Gue terlahir sebagai seorang anak peselingkuh. Apa yang harus gue banggain? Hah? Apa? Dendi, lo itu udah salah paham, Den. Mami itu tetap ibu kita. Dan agama Islam mengajarkan kalau kita selalu harus menghormati ibu, dan ibu. Silakan kalau lo mau junjung mami terus. Tapi buat gue, dia adalah malapetaka. Watch your mouth, Dendi. Cukup. Lo yang diem. Gua selama ini udah capek terus-terusan diem. Mulai sekarang, gua mau mengubarkan kemarahan. Gua mau keluarin semua unek-unek gua. Lu dengerin itu. Ya udah, lu keluarin apa yang di hati lu. Lu keluarin semua ke gua sekarang. Oke. Gua nyesel udah lahir dari rahim mami yang peselingkuh. Gua nyesel udah jadi adik lu. Gua nyesel udah mencintai perempuan yang ternyata malah mencintai lu. Gua nyesel udah jadi bagian dari keluarga ini. Dan mulai sekarang, kita putus hubungan. Dan gua harap ini terakhir kali kita ketemu. Kamu mau kemana? Mami mau susul Dendi, Papi. Mami gak mau Dendi pergi dari rumah ini. Memangnya kamu bisa berbuat apa? Kamu bisa merubah takdirnya Dendi? Enggak kan? Kamu kenapa sih, Pi? Kenapa dengan sikap kamu, Papi? Papi lihat Mami, Pi. Kalau Mami boleh memilih, Mami juga nggak mau hal ini terjadi sama Mami, Pi. Saya bicara soal Dendi, bukan tentang masa lalu kamu. Tapi Mami nggak suka sama sikap Papi. Papi itu selalu menghukum Mami. Papi. Papi. Kalau emang itu mau lu, Den, I can't stop you. Tapi, there's one thing I want you to know, Den. Lu jangan pernah jadi anak durhaka. Karena agama Islam mengajarkan kalau surga ada di telapak kaki ibu. Dan mau gimana pun, Rosalyn Natanegara tetap ibu lo.
Suka-suka lo mau ngomong apa. Keputusan gue udah bulat. Kalau gue bisa milih, gue gak sudi lahir dari perempuan peselingkuh. Selamat tinggal, Mas Raja. Lo gak perlu ngomong selamat tinggal. Karena gue yakin ini bukan terakhir kali kita ketemu, Den. Dan gue mau lo tahu, kita semua masih sayang sama lo, Den. Gue sayang sama lo. Papi sayang sama lo. Apalagi Mami. Mami bakal selalu sayang sama lo, Den. Dan rumah ini bakal selalu tetap terbuka buat lo, Den. Aku mohon ya Allah, berikanlah Dendi hidayah agar dia segera kembali ke jalan yang Kau ridhoi. Jangan biarkan Dendi terseret dalam kegelapan semakin jauh ya Allah. Om Haris. Om Haris to the point aja. Mau ngomongin apa? Karena aku yakin Om kesini bukan buat basa-basi apalagi nanyain kabar aku. Sebenarnya Om kesini ingin menyampaikan bahwa Om tetap ingin kamu itu jadi menantu Om. Om juga udah bicara sama Tante Rosalin. Panjang lebar. Oh, pasti dia nggak mau ketemu lagi kan sama aku. Dia kan udah nganggap aku sampah. Bukan gitu. Tante Rosalin lagi punya kesibukan hari ini. Dia nggak bisa kesini. Jadi Om Haris sama Tante Rosalin udah baikan? Udah jadi suami istri lagi ya? Hati-hati dengan gaya bicara kamu. Kamu seorang gadis yang berpendidikan, punya intelektual tinggi. Seharusnya kamu bisa atur tata krama dan sopan santun kamu dalam berbicara. Oke. I'm sorry. Ya, seperti yang Om sampaikan tadi. Om ingin mengambil kamu sebagai menantu Om. Tapi apa Om? Om tidak akan menikahkan kamu sama Raja, melainkan sama Dendi. Apa? Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Ya, seperti yang Om sampaikan tadi. Om ingin mengambil kamu sebagai menantu Om. Tapi apa Om? Om tidak akan menikahkan kamu sama Raja, melainkan sama Dendi. Apa? Gue yakin kali ini Sandra akan menerima gue. Karena mulai hari ini kita mempunyai musuh yang sama. Tapi itu nggak ada artinya buat aku Om. Kalau yang harus aku nikahin itu Dendi bukan Raja. Ya terserah. Yang penting Om sudah menyampaikan maksud tujuan Om datang ke sini. Ya? Papi, Papi nggak perlu repot-repot untuk kasih restu aku nikahin Sandra. Karena tanpa restu Papi pun, aku akan tetap nikahin Sandra. Ya. Kamu itu laki-laki deh. Kalau kamu ingin menikah, kamu tidak perlu wali. Ya?
Namun, Papi ingin melanjutkan tanggung jawab Papi. Sekali lagi ini. Jadi Papi masih nganggap aku seorang anak? Tentu saja. Papi selalu menganggap kamu itu anak Papi, bukan yang lain. Walaupun kita nggak punya hubungan darah? Itu bukan masalah, Din. Kamu lahir itu di tangan Papi. Papi yang jadi saksi tumbuh kembang kamu dari kamu bayi hingga dewasa seperti ini. Sehingga kamu menjadi laki-laki yang sukses. Oh, sekarang Papi udah nganggap aku sukses? Tentu saja. Sandra juga tahu. Semua orang juga tahu. Kalau selama ini adalah kamu orang yang membantu Papi untuk membesarkan Nata Negara Holding Company. Dan Papi ingin sekali memberikan kamu hadiah. Menikahkan kamu dengan Sandra. Ya. Sekarang, kamu gapai cintamu. Saya permisi. Om Haris, tunggu Om Haris. Om Haris, tunggu. Iya, Sandra. Ada apa lagi? Saya masih mau nanya Om. Kenapa Om Haris ngerasa berhak untuk menikahkan saya dengan Dendi? Ini bukan masalah berhak atau tidak berhak. Tapi apa yang saya lakukan terhadap putra saya, wajib dia lakukan. Atas apa yang sudah dia lakukan selama ini. Sama kamu. Oke, tapi kalau saya nggak mau? Ya, tentu saja saya tidak bisa memaksakan kehendak saya. Tapi sebagai seorang perempuan yang baik-baik, seharusnya kamu terima lamaran ini. Apalagi atas apa yang sudah kamu lakukan bersama Dendi. Pi, Papi mau mandi dulu atau mau langsung tidur? Rosalim, kalau kamu pikir kamu bisa menyelesaikan masalah dalam satu malam, kamu salah. Karena kamu nggak akan bisa memikat saya dengan gaya kewanitaan kamu itu. What happened with you? Biar gimana pun juga, Mami ini masih istri kamu loh. Saya udah nggak punya hasrat sama kamu. Terus? Kamu berhasratnya sama siapa? Sama perempuan lain? Yang kamu pergi bersama dia, yang katanya namanya Susi itu? Ya. Kamu jangan sembarangan nuduh. Saya punya bukti yang valid. Follow me. Kalau bukan karena Pak Claudio, saya nggak mau nih ngasih file ini nih ke rumah Tuan Haris. Saya jadi ikut campur urusan Tuan Haris. Mendingan malam-malam kayak gini mah saya tidur di rumah. Ini mah harus kesini. Apa yang ingin kamu tunjukkan? Itu buktinya. Mami nggak pernah fitnah. Dan kamu percaya sama semua ini? Kamu pikir aku laki-laki rendahan? Mau sama perempuan yang penuh muslihat seperti dia? Dan motivasi Papi kembali apa? Mami rasa motivasi Papi kembali ke rumah ini bukan hanya untuk ketemu Mami dan anak-anak. Is that true? Hebat. Sekarang kamu jadi seorang ahli untuk menilai orang. Penilaian kamu itu salah. Aku kembali karena aku ingin melihat anak-anak. Sekaligus aku ingin berjumpa sama kamu. Melihat kamu.
Oh ya? Nah, tentu. Aku ingin lihat, apakah selama aku tinggalkan kamu itu merindukanku? Ternyata tidak. Tidak sama sekali, karena aku sudah tidak ada lagi di dalam hati kamu. Pi, gak usah bertele-tele deh. Mami harap papi itu seorang gentleman yang bisa mengakui kalau memang ada perempuan lain yang bisa membuat papi jatuh cinta, it's okay, no problem Pi. With my pleasure, papi akan mami lepaskan. But at least, mami harus tahu dari mulut papi sendiri, yes or no. Oke. Kalau memang itu menjadi kemauan kamu, saya akan sampaikan. Jadi selain aku ingin bertemu sama anak-anak, aku kembali ke kota ini karena Indah. What? Indah? Apa hubungannya Indah dengan semua ini? Oh, I see. Mami tahu. That's why papi menjodohkan Sandra dengan Dendi dan mau mengangkat Indah sebagai menantu, mau menikahkan dengan raja. Itu motivasinya. Dan lagi-lagi penilaian kamu itu salah. Bukan. Aku tidak ingin menikahkan Indah dengan raja. Bukan. Ya terus siapa, Pi? Come on. Aku lah. Aku yang akan menikah sama Indah. Aku. Are you crazy? Ini bukan pemikiran yang gila. Yang Indah. Karena aku tahu kamu sangat membenci dia. Makanya aku ingin sekali menikahi perempuan yang sangat kamu benci. Aduh Gusti, ternyata motivasi Tuan Haris nikahin Indah teh gening buat manas-manasin Nyonya Rosalin. Ya Allah. Come on, Papi. Bilang kalau semua ini bercanda. Papi nggak serius. Pi, you know, Raja itu sangat mencintai Indah dan dia ingin menikah dengan Indah. You know that, right? Ya. Tapi salah kamu sendiri kan. Kenapa nggak dari dulu aja kamu nikahkan Raja sama Indah? Tapi kamu malah melarangnya. Jangan bercanda kamu, Papi. Ya. Aku tidak sedang bercanda. Aku ingin menunjukkan kepada kamu bagaimana rasanya terintimidasi, disakiti. Karena Indah adalah perempuan yang sangat kamu benci. Dia orang yang bisa membuat kamu punya dendam kesumat. Kamu bisa membunuh dia dengan tangan kamu sendiri. Ya kan? Jadi Papi mau menjadikan Indah sebagai alat balas dendam? Iya. Ah, bukan. Aku ingin melindungi dia. Makanya aku harus menikahi dia. Untuk melindungi dia dari orang-orang seperti kamu. Ternyata Tuan Haris bisa semengaikan ini kalau sudah menyangkut balas dendam. Indah, semoga kamu terus dilindungi sama Allah ya. Tega kamu, Pi. Bukan hati Mami yang harus kamu pikirkan betapa sakitnya. Tapi kamu harus pikirin hati Raja yang sakit luar biasa. Makanya. Seharusnya kan kamu menikahi dia kan? Dari dulu sama Indah. Oh, nggak akan pernah. Mami nggak akan pernah melepaskan anak kesayangan Mami Raja dengan perempuan nggak jelas seperti Indah. Kan, lihat sekarang akibatnya apa. Lihat. Kamu yang merasakan akibatnya karena aku yang akan menikahi Indah. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam Raja. Kamu kemana? Oh, aku mau ke TPA. Aku ingin mengajarkan ngaji untuk anak-anak di sana. Karena tadi kebetulan pengurus masjid itu udah nelpon aku. Dia minta tolong aku untuk mengajarkan.
Kamu tuh pasti kecapean banget ya ngurusin semua soal perceraian kamu sama Bobby. Enggak kok, aku nggak capek. Justru sekarang aku lagi pengen mencari kegiatan positif. Aku ingin berbagi ilmu, karena amal yang akan membawa kita masuk surga nanti. Amal anak-anak soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Setiap tawa Ya udah. Gimana kalau pagi ini aku yang anterin kamu? Tapi sebelumnya, aku mau nanya kamu sesuatu. Mau nanya apa? Kamu udah sempat pikirkan nggak soal lamaran aku? Gimana? ini takkan mudah meski badai datang. Indah, Tante, Mami? Mami ngapain kesini, Mami? Diam kamu. Mami mau berbicara dengan perempuan ini. What do you need to talk about, Mami? Soal apa? Kalau kamu masih menganggap mami kamu ini ibu kamu, biarkan mami berbicara dengan perempuan yang ternyata kekasih gelap. Maksud Mami apa? Mami rasa itu julukan yang pantas buat perempuan seperti ini. Kamu tahu kan Raja? Kamu itu mau menikah dengan Sandra, tapi digagalkan dengan perempuan ini. Karena dia terus-terusan mendekati kamu, mengganggu hubungan kamu dengan Sandra, bahkan kamu gagal menikah dan lebih memilih meninggalkan Sandra karena dia. Mami, please, can you show some respect? Kita di rumah orang, please. And give me some respect too untuk bicara dengan dia. Dan awas kalau kamu sampai nyebutin mama. Kasih saya tempat untuk bisa berbicara berdua dengan kamu. Sekarang. kita bicara di kamar saya aja, Tante. Mari. Don't follow me. Stay here. Tante, maaf. Tante mau ngomong apa sama saya? Cuman pelakor rendahan yang berani merebut suami orang. Astagfirullahaladzim, Tante. Kenapa Tante bilang saya pelakor? Kamu itu perempuan dengan penuh tipu muslihat ya. Ternyata bukan cuman Raja yang kamu rayu. Tapi suami saya, Haris Natanegara juga kamu rayu. Bahkan kamu rela dijadikan istri kedua sama suami saya. Iya. Papi mau nikah sama Indah. Tante istighfar. Saya bukan pelakor, Tante. Saya bisa jelasin. Diam kamu. Kamu nggak perlu memberikan penjelasan apapun. Mami, Indah. Mami, please open the door. Mami, please open the door. Mami, apa benar Papi mau menikah sama Indah? Mami rasa untuk masalah itu kamu tanya aja sama papi kamu. Mami datang ke sini untuk membicarakan masalah kamu, Raja. Masalah apa lagi sih, Mi? Mami mengatakan Indah jangan pernah mendekati kamu. Karena Mami tidak akan pernah sudi punya menantu seperti dia.
Mami, I have told you many times, I want to marry her. Dan sampai kapanpun, Mami tidak akan merestui pernikahan kamu sama Indah. Karena Mami nggak sudi. Kamu punya mertua yang materialistis, Raja. Tante maaf, Tante boleh menghina saya. Tapi tolong jangan pernah menghina ibu saya. Ibu yang sudah melahirkan saya, ibu yang sudah membesarkan saya, dan ibu yang sudah bekerja keras untuk saya. Bekerja keras, kamu bilang? Ibu yang bekerja keras, yang menukar uang 3,5 miliar dengan jantung Azam. Tante bilang, Kamu tahu siapa yang mendonorkan jantung untuk Raja? Azam, suaminya Elia, mantan kekasih kamu yang sekarat di malam yang sama ketika Raja kecelakaan. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Kamu tahu siapa yang mendonorkan jantung untuk Raja? Azam, suaminya Elia, mantan kekasih kamu yang sekarat di malam yang sama ketika Raja kecelakaan. Enggak, ini nggak mungkin. Nggak mungkin, Tante berbohong. Tante bohongan sama saya. Nggak. Untuk apa saya bohong dengan kamu, Indah? Kenyataannya memang seperti itu. Mama kamu yang sudah menandatangani perjanjian, mama kamu yang sudah menukar uang 3,5 miliar dengan jantung Azam. Dan saya rasa ini hukuman yang pantas kamu ketahui. Wait. Mami, so you're trying to tell me, jantung yang di dalam sini, ini miliknya Azam? Iya sayang, Raja. Jantung yang dijual oleh mertuanya sendiri. So, untuk kamu Indah, siap-siap aja. Mamah kamu akan masuk penjara karena sudah menjual organ manusia secara ilegal.
Ternyata aku punya musuh dalam selimut di rumah ini. Musuh dalam selimut? Siapa? Kasih tahu sama papi, biar papi yang tekan. Dan ternyata musuh itu pas di depan hadapan aku. It's you, papi. Maksudnya apa? Papi nggak usah bertele-tele ya. Papi udah tahu kan, aku kesini buat apa. Papi benar-benar nggak ngerti apa yang kamu maksud. Apa? Aku harap papi jujur sekarang ya. Apa benar papi mau menikahi Indah? Kenapa papi hanya diam? Bagus Raja, kamu harus mempertanyakan papi kamu. Kalau kamu mau menikahi Indah, kamu lawan papi kamu. Papi kamu memang gak bisa bertindak semena-mena. Mentang-mentang dia penguasa di rumah ini. Jawab, Pi. Maksud papi apa sih? Papi akan balik bertanya sama kamu. Apa betul sudah terjadi tindakan KDRT terhadap Indah? Betul? Ya, betul. Dan itu sudah terjadi berkali-kali dan selama berbulan-bulan. Betul? Ya. Indah sampai masuk rumah sakit sebanyak 2 kali, sampai mati suri. Betul? Betul. Lalu kamu kemana? Seharusnya kamu melindungi dia, kan? Apa maksud kamu sih, Pi? Aku selalu ada buat Indah. Papi yang nggak ada. Nah, papi bertanya sama kamu. Kalau kamu selalu ada untuk Indah, kenapa semua ini harus terjadi sama Indah? Kenapa? Aku hanya bisa lakukan yang terbaik. Tapi semua ada limitnya juga, papi. Indah udah punya suami. Dan aku juga sangat-sangat respect sama Indah, papi. Good. Berarti papi nggak salah. Papi sudah membesarkan seorang gentleman. Kamu mempertanyakan di mana Raja? Kamu sendiri nggak berkaca ya, Pi? Kamu yang menghilang, meninggalkan anak dan istri kamu. Pertanyaan berikutnya adalah, dengan semua itu yang kalian alami, apa kamu secara pribadi bisa melindungi Indah yang sudah bersuami? Nggak bisa. Jadi itu sebabnya kenapa papi yang akan menikahi Indah. Lihat kamu gagal sama Sandra hanya karena kamu ingin menikah sama Indah. Tapi yang terjadi berikutnya adalah Sandra tidak terurus, Indah juga tidak terurus. Malah kejadian terhadap Indah itu semakin dalam. Begitu kan? Papi tahu nggak? Kalau papi emang beneran mau nikah sama Indah, papi nggak hanya sakitin mami, papi juga sakiti aku, Dendi, dan juga Putri, dan juga papi bakal sakitin Indah, papi. Raja, kamu. Selama ini, Indah itu melihat papi sebagai ayah angkat. Sekarang kepercayaannya Indah bakal hilang. Raja, papi menikahi Indah itu untuk melindungi Indah dari seorang predator yang bernama Bobby Hendrawan. Apa kamu bisa? Aku itu mencintai Indah. Kalau memang kamu tidak mampu, biar papi yang melakukan itu semua. Yang seharusnya kamu yang lakukan, bukan papi. Mau nonton Terlanjur Indah episode paling baru, lebih komplit, dan lebih lama? Keluarga kamu tidak akan berada lagi di dunia ini. Nonton di TV aja. Setiap hari jam 7:20 malam, cuma ada di MDTV. Jadi harus banget. Cuma karena one thing, only itu, papi yang nikahin Indah. Baru Bobby bisa lepas dari Indah, itu. Ya, gak ada cara lain. Siapa yang bisa? Papi ini cuma bapak angkat. Apa artinya? Tapi kalau papi menikahi dia selama 24 jam penuh, papi bisa melindungi. Oke?
Keterlaluan kamu, Haris. Demi melindungi Indah, kamu rela mengorbankan kami. Dasar egois kamu. Papi. Jangan munafik kamu ya, Pi. Dengan lempar batu sembunyi tangan. Bilang aja, kamu yang memang mau menikahi perempuan yang lebih muda. Rosalie, Kamu sengaja ya, menjadikan kelemahan raja untuk melindungi Indah. Pertanyaan Mami satu ke Papi. Apa bedanya kamu dengan laki-laki pengecut? Mami, please put this down, Mami. Raja, lepasin Mami. Kalau begini caranya, lebih baik Mami bunuh diri dan Mami mati daripada Mami menanggung malu, Pi. tenangkan diri kamu, Rosalie. Kamu bisa meluapkan amarah kamu. Silakan, keluarkan semuanya. Tapi kamu jangan bunuh diri. Jawab pertanyaan Mami. Apa tujuan kamu? Apa motivasi kamu menikahi Indah? Kamu mau bawa perempuan itu ke luar negeri? Iya. Mami, cukup, Mami. Please stop, Mami. Please put it down. Biarkan aku yang bicara, Mami. Papi, kalau emang benar Papi mau menikah sama Indah, Papi harus siap untuk tidak bertemu sama aku lagi. Because I will go and I will never come back, Papi. Kamu ngancam Papi, Raja? Aku bakal pergi. And I am serious. Bagaimana mungkin kamu sanggup bicara seperti itu sama Papi? Papi anggap Papi itu gak pernah punya anak yang bernama Raja. Dan aku bakal anggap kalau aku gak pernah punya papa yang bernama Haris Natanegara. Papi dengar, belakangan ini kamu dekat sekali sama agama. Kamu banyak belajar. Betul? Apakah seorang anak yang mendekatkan dirinya pada agama bisa melakukan itu semua? Menganggap papinya sendiri itu tidak ada. Apa kamu itu tidak takut berdosa? Aku gak pernah ingin berdosa. Tapi Papi yang duluan ngelakuin jahat kepada Mami. Biar Allah yang menimbang semuanya. Siapa yang lebih berdosa? Papi atau Raja? Puas kamu, Papi? Puas? Kamu tiba-tiba datang dan menjadikan semua ini drama sesuai dengan keinginan kamu? Kamu tega ya? Menjadikan Indah sebagai alat balas dendam untuk Mami? Kalau ya, kenapa? Kamu menghancurkan keluarga Natanegara. Dan yang lebih penting, kamu menghancurkan hati Raja. Mungkin sudah waktunya ya, untuk kita menyelesaikan apa yang seharusnya kita selesaikan tanpa melibatkan siapapun, Papi. Apa maksudnya? Kamu ingin bercerai? Kalau memang itu bisa membuat Papi puas dan bisa bebas melakukan hal apapun yang Papi inginkan tanpa adanya aturan, silahkan. Jadi kamu merasa kamu bisa menangkan itu semua dengan perceraian kita? Mami akan lebih memilih untuk menjaga hati Raja. Daripada hati Raja terluka untuk melihat papinya yang akan mempoligami maminya. Kalau Papi masih ingin menikahi Indah, think twice, Pi.
Kamu tahu siapa yang mendonorkan jantung untuk Raja? Setiap tawa, Azam. setiap cerita. Ternyata di dada aku ada jantung kamu, Azam. Pantesan jantung aku selalu berdegup kencang tiap ketemu Indah. Rupanya kita jatuh cinta pada perempuan yang sama, Azam. Kini takkan mudah Mas Azam, meski badai datang aku gak menyangka kau jatuh. ternyata jantung kamu masih hidup di tubuh laki-laki yang selama ini menjaga. Aku janji, aku akan menikahi Indah. Karena aku tahu, pernikahan dengan Indah adalah yang kamu inginkan semasa hidup. Ya Allah, apa yang sebenarnya engkau rencanakan untuk hidupku? Dalam setiap detak namamu terukir. Cinta kita baru takkan pernah sirna. Ya Tuhan, kenapa kehidupan aku seperti ini? Kenapa? Apa ada yang salah dengan diri aku? Aku merasakan kegelisahan yang begitu mendalam semenjak kematian Teja. Aku merasa bersalah sekali walaupun bukan aku yang membunuh dia. Dan Elia, anak aku, dia sampai hamil di luar nikah. Sebisa mungkin aku menjaga kehormatannya. Kamu bukan anak mama lagi. Tapi aku lengah di situ. Indah, anak aku yang soleha, yang menurut. Tapi aku malah menjerumuskan dia untuk menikah dengan Bobby. Dan akhirnya dia mengalami KDRT. Aku mencoba menjadi ibu yang baik, tapi nyatanya aku ini ibu yang buruk di mata anak-anak aku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. I need to talk to you about something. Gawat nih, jangan sampai Raja mempertanyakan soal jantung Azam. Yes, please. Ketika terjadi penukaran jantung aku sama Azam, apakah ada yang memaksa dari satu pihak? Maybe from you or Tante Herlin? Do I have to answer your question? Yes, Mami. I need to know. Karena ini penting buat aku, Mami. Jantung itu sekarang udah di dalam dada aku. Kamu kenapa nggak konsen untuk masa depan kamu aja sih yang harus kamu pikirkan? Anggap aja Tuhan memberikan kamu kesempatan kedua untuk kamu bisa memperbaiki hidup kamu menjadi lebih baik. I think that's better. Mami, I want you to answer me. Apakah Mami kerja sama dengan Tante Herlin untuk menukar jantungnya Azam dan taruh jantungnya dia sekarang di dalam dada aku? Did you work together with her? Oh ya Allah, tolong hamba ya Allah. Semoga tadi yang hamba tabrak tidak apa-apa ya Allah. Astagfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Aduh. Ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
Bismillahirrahmanirrahim. Anti baik-baik saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pertanyaan apa sih baik-baik aja? Udah tahu saya sampai jatuh kayak gini. Masih dibilang baik-baik aja. Anti maafkan saya. Saya tidak sengaja. Izinkan saya membawa Anti ke rumah sakit ya. Saya khawatir takut ada apa-apa. Nggak usah bawa saya ke rumah sakit. Ya Allah, kuatkanlah aku. Papa, Mama tenang ya, nggak apa-apain. Mama tenang, Mama nggak apa-apa, Mama mau kemana? Duduk aja di sini ya, Ma. Sini, Ina bantu di sini. Mama duduk aja di sini. Mama mau kemana? Mama, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Cinta ini